Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mas Humam pimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran, angka baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Humam. Oke. Berdoa. Kabar nih anak Ibu 7172. Sehat-sehat saja kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, Ibu mau laporan laporan yang tugas konversi satuan. Yang sudah Ibu periksa ya. 71 yang belum nih, yang belum. Alifa, Deswita, Dian Faki, Faiza Andita, kemudian Gemintang, Ivana, Ibrahim, Ramdhani, Torik, Rizka, Raditya, Regita, Rizky Febrian, Sabian, Sakif, sama Yasi belum mengumpulkan. Kemudian yang 72 banyak banget ya. Agung, Agustin, Bayu, Dendi, Deniza, Erlangga, Firas, Hilda, Kaila Juniet, Kaila Nizami, Fadil, Jafar, Satria Nabil, Raihan, Nara, Reza, Sadam, Sofia, dan Wildan. Itu yang belum mengumpulkan. Jadi Ibu belum melihat pekerjaannya, jadi Ibu belum periksa. Kemudian yang mengerjakannya sayang banget tuh. Ini kan tugas sudah lama ya, hampir 3 mingguan ya. Dan kamu harus susah payah kan ngantar ke sekolah. Kenapa juga nilainya nggak bisa nilai maksimal mengerjakannya? Kenapa minimalis nih? Ada banyak nih yang mengerjakannya minimalis nih. Nilainya jadi 60 kalau minimalis. Padahal kan ini Ibu kejar nilainya bisa 100. 71 yang nilainya 60 itu ada 1, 2 anak. Yang nilainya 70 ada 2 anak. 3 anak. Sayang banget kan. Yang nilainya yang di kelas 72 yang nilainya 70 ada 2 anak. Yang 60 enggak ada. Kan sayang banget, coba nungguin lama 3 minggu lebih nilainya mana minimalis cuma 60 sampai 70 kan sayang banget. Padahal yang Ibu kan targetnya nilai 100. Kenapa bisa nilai enggak 100? Kamu enggak menjabarkan cara menghitungnya. Tiba-tiba nemu berapa angkanya doang enggak akan dapat bonus sama Ibu kalau cuma angkanya doang kan perintahnya menjelaskan cara menghitungnya. Sayang banget ya. Oke, kemudian informasi yang kedua. Minggu depan kita ulangan dari bab 1 yang pengukuran. Nanti ulangannya Ibu infokan berikutnya. Kemudian minggu depannya lagi, Oktober tanggal 11, itu di SMP 2 PTS. Kelas 8 dan kelas 9, jadi daring. Kelas 8 dan kelas 9 semuanya belajar di rumah, nggak ada yang sekolah. Karena udah PTS-nya daring. Nah, kelas 7 proyek. Karena kelas 7 bukan PTS, beda kalau kelas 7. Kelas 7 proyeknya nanti Ibu kasih pengantarnya hari ini untuk ke proyek yang kelas 7. Caranya proyeknya, kelas 7 membuat kelompok, nanti akan serentak. Guru mapel masing-masing yang akan menginformasikan. Untuk IPA serentak dari 71 sampai 711, proyeknya akan sama. Itu caranya membuat kelompok, satu kelas membuat 8 kelompok. Jadi anggotanya maksimal 5 sampai 6. Kelompoknya ada 8 sekelas. Boleh kelompok proyek, boleh kelompok membuat lagi, baru terserah. Gimana nyamannya kalian untuk kerjasama. Kemudian nanti laporannya bisa berupa poster, bisa berupa video, bisa berupa apapun laporan di proyeknya itu. Mulai mengerjakannya mulai dari hari ini sampai nanti di tanggal 11 sampai tanggal 15. Proyeknya berlaku seminggu, tanggal 11 sampai 15 untuk ke semua mapel di kelas 7. Oke, Ibu akan mulai dengan mengantar untuk proyek
untuk yang proyek nanti yang tanggal 11 ya. Oke, Ibu share screen dulu. Oke. Oh, oke, sebentar, share screen-nya salah. Share screen-nya harus yang seluruh layar. Ya. Ini. Nih. Dari sini ya. Ini sudah kita bahas kemarin. Tapi ini bentuk molekulnya. Sorry. Ini yang join kita persilakan. Oke, ini. Nah, pertama adalah zat padat. Ini bentuknya tetap, volumenya tetap, partikelnya sangat dekat, jaraknya, gaya tariknya sangat kuat untuk yang zat padat. Yang kedua, zat cair. Bentuknya sesuai wadahnya, volumenya tetap kalau nggak tumpah. Gerakannya agak leluasa dibanding zat padat. Kemudian letak partikelnya agak dekat, tapi nggak sedekat atau nggak serapat zat padat. Zat gas bentuknya tergantung ruangannya, volumenya juga riskan berubah karena lubang kecil saja dia bisa menguap atau mengalir, kemudian berbentuk udara. Tapi sebenarnya bisa kita lihat warnanya kalau sengaja gas itu diberi warna. Contoh, pernah lihat nggak pesawat udara sedang mengadakan unjuk atau air show, pertunjukan udara dari pesawat udara, itu asapnya diberi warna merah, putih. Pernah. Nah, itu gas yang berbentuk udara yang diberi warna. Itu sengaja untuk pertunjukan air show, namanya pertunjukan udara. Kemudian letak partikelnya sangat berjauhan. Dia sangat labil, bergeraknya sangat bebas, gaya tariknya kecil banget, hampir tidak ada. Itu untuk zat gas. Jadi nggak usah heran kalau nanti pas PTM sekelas tiba-tiba ada aroma-aroma yang harum, kamu nggak tahu sumbernya dari mana. Misalnya aroma harumnya itu parfum, enak tuh kalau aromanya parfum. Nah, kalau aromanya gas buang kita, pasti udah nggak akan ada yang ngaku. Siapa yang buang gas? Nggak ada yang ngaku kan? Karena takut diomelin gitu sama sekelas. Nah itulah zat gas. Kemudian kita lanjut. Nih, kalau dikumpulkan atau disimpulkan karakteristiknya seperti ini. Ini nanti di videonya juga ada. Ini perubahan wujudnya. Dari padat ke cair disebut mencair. Sederhana saja. Ini disebut membeku. Ini mengembun. Membeku masih, oh salah. Ibu screenshotnya 2 kali ya. Ini menguap. Nah, menyublim dari padat ke gas. Kalau dibalik menjadi mengkristal atau mendeposisi dari gas ke padat. Ini kemudian perubahan kimia itu ada ciri khususnya dengan gejala zat baru, gas, endapan, warna, dan suhu. Nanti itu akan ada videonya. Ibu akan tampilkan videonya. Tapi ada yang join dulu. Oke, kita mulai dengan ini dulu. Kamu dulu. Ini pemantapan dari yang tadi cair padat gas. Agak kecil suaranya ya. Nah. Oke. Suaranya agak kecil.
Dengan catatan nggak tumpah ya. Kalau tumpah pasti volumenya berkurang. Oke, ini secara umum benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah kalau normal, natural. Tetapi kalau diberi perlakuan khusus, misalnya diberi pompa, itu zat cair bisa didorong ke atas karena ada tekanan. Didorong setinggi-tingginya kan jadi air mancur. Nah itu kalau diberi perlakuan atau diberi tambahan alat, kalau normalnya atau naturalnya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, itu naturalnya ya atau normalnya. Atau alaminya. Nah, oke, sekarang yang keempat nih. Meresap melalui sela-sela kecil. Pernah nggak lihat kalian misalnya nggak sengaja tembok rumah kalian ada yang retak. Pas hujan retakannya terlihat basah. Pernah nggak ngeliat? Pernah, Bu. Pernah ya. Oke, atau nggak sengaja ini anak cewek nih pakai rok. Nggak sengaja duduk. Ternyata lantainya basah. Ikut basah. Ya, pernah kan kejadian seperti itu? Pernah, Bu. Tahu nggak kejadian? Ya, fenomena seperti itu disebut apa waktu di SD? Sela-sela kecil itu kalau dalam IPA kan disebutnya dengan pipa-pipa kecil atau saluran-saluran kecil. Disebut apa saluran kecil di SD? Pipa? Kapilaritas. Kapiler, ya. Fenomenanya disebut kapilaritas. Oke, kita lanjut. Oh ya, sumbu ya, yang di minyak tanah ngeresep melalui sumbu. Nah, sekarang sifat gas. Oke, ada fenomena lucu nih. Oke, ini dia. Apa yang dia lakukan? Meniup. Meniup plastik ya? Isinya apa kira-kira itu plastiknya? Udara. Udara dari Dari pernapasan kita ya? Ya. Manusia menghirup apa? Oksigen. Oksigen. Mengeluarkan Karbon dioksida. Nah, jadi isinya plastik itu apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Bagus nggak karbon dioksidanya dikantongin? Takutnya dihirup lagi nanti, kalau dihirup lagi gimana kira-kira kalau itu yang sudah dikeluarkan terus dihirup lagi gitu? Beracun. Jangan ya, nantinya jadinya kan merusak sistem pernapasan kita. Gantinya apa? Jangan ditiup harusnya ya. Diganti dengan apa caranya? Pompa. Dipompa. Iya betul, dipompa ya. Tapi itu karena cara sederhananya untuk menceritakan bahwa gas itu menempati ruangnya. Gitu. Volume gas, ya, menempati seluruh ruangan. Contoh sederhananya. Ya, kalau di balon berbentuk balon. Volumenya juga rawan berubah karena bocor sedikit juga, lubang sedikit juga dia akan mengalir gasnya atau menguap. Oke, kita video yang berikutnya. Oke.
kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati, namun ada juga yang memerlukan waktu lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis nih, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Secara kimia ya. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan dengan terbentuknya jenis zat jenis baru. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Kelihatannya mudah untuk dipahami ya, mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan suatu materi dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi tidak terbentuk zat baru ya. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya nih, es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang lain. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan juga melarut. Nah, setelah kita mengenal perubahan fisika, kita juga akan mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan. Kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung serat selulosa, serat yang menyebabkan bahwa kayu itu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau yang sering disebut juga dengan karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Ya, pembakaran kayu ini merupakan contoh dari perubahan kimia. Contoh lain perubahan kimia yang sering terjadi di alam adalah proses perkaratan besi. Nah, dari proses tadi kita dapat definisikan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terbentuk dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan Mr. Klik nih, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Bahwa misalnya ciri-ciri ini perubahan kimia, kita tahu, kita pasti langsung tahu. Selain perubahan kimia adalah perubahan fisika. Ciri yang pertama adalah terbentuk zat baru. Ciri yang kedua terbentuknya gas. Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat adalah terjadi perubahan warna. Dan yang kelima adalah terjadi perubahan suhu. Jadi selain 5 ini adalah perubahan fisika. Coba kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua adalah terbentuknya gas.
Yang ketiga adalah terbentuknya endapan. Yang keempat, terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan suhu. Itu adalah perubahan kimia. Nah, berikut adalah ulasan tentang sifat fisika dan sifat kimia, dan juga perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Cukup sederhana. Oke, video yang ketiga. Kita harus bisa memisahkan suatu campuran. Ini salah cara untuk memisahkan campuran. Macam-macam pemisahan campuran. Pemisahan campuran merupakan zat yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa adanya sebuah reaksi kimia. Karena banyaknya zat yang ada, pemisahan campuran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan metode untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses filtrasi dilakukan dengan menggunakan filter. Filter atau kertas saring digunakan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang tidak dapat larut berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Contoh dari filtrasi yaitu pemisahan kelapa dengan santan atau pemisahan bubuk kopi dengan air. Dekantasi. Dekantasi merupakan metode yang sama dengan filtrasi, yaitu untuk memisahkan cairan dengan padatan. Proses dekantasi dilakukan dengan cara membuang cairan secara perlahan sehingga padatan akan tertinggal di dalam wadah. Proses dekantasi memang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya kurang efektif karena ukuran zat padat masih lebih besar. Contoh dari dekantasi yaitu memisahkan air dengan pasir. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan metode yang digunakan untuk mengganti penyaringan partikel padat yang halus dan jumlah campurannya lebih sedikit. Proses sentrifugasi ialah dengan cara memasukkan cairan ke alat sentrifugasi, lalu partikel-partikel kecil yang ada akan mengendap ke bawah dan cairan tersebut akan berubah wujud. Contoh dari sentrifugasi adalah pemisahan susu menjadi susu krim dan pemisahan bubuk kapur dari air. Evaporasi. Evaporasi merupakan metode untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih. Proses evaporasi menggunakan teknik penguapan. Contohnya seperti siklus hujan. Larutan garam di laut akan menguap di bawah terik matahari dan meninggalkan garam. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara penyarian. Contoh dari ekstraksi yaitu proses mengekstrak jus dari tanaman. Distilasi. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan titik didih. Proses distilasi dilakukan dengan cara penyulingan. Larutan dipanaskan, lalu komponen titik didih yang lebih rendah akan menguap. Contoh dari distilasi yaitu pemisahan air tawar dengan air laut dan pemisahan minyak bumi. Sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran pada sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Proses sublimasi dilakukan dengan cara menyublim. Zat padat yang menyublim akan berubah wujud menjadi gas atau malah sebaliknya, lalu dipisahkan dengan zat padat yang tidak bisa menyublim. Contohnya yaitu memisahkan pasir dari kapur barus. Kristalisasi. Rekristalisasi merupakan pemisahan campuran dengan cara mengkristalkan atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang awalnya berupa cairan. Proses rekristalisasi menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan yang mengendap atau dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut kemudian mengkristalkan kembali. Contoh rekristalisasi yaitu proses pembuatan garam yang dilakukan oleh penambang di tepi pantai. Corong pisah. Corong pisah merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak bisa larut. Cara kerja corong pisah dengan memasukkan dua cairan kemudian dibiarkan berdiri beberapa saat hingga membentuk dua lapisan dengan cara terpisah. Contoh yang menggunakan corong pisah yaitu memisahkan air dengan minyak. Kromatografi. Kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut. Cara kerja kromatografi yaitu suatu zat akan lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi, kemudian akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi biasanya dilakukan untuk menguji bahan pewarna yang digunakan dalam makanan atau untuk menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen. Nah itulah tadi macam pemisahan campuran. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Oke. Nah,
Sudah? Nah, itu pengantar untuk tugas proyek pengganti PTS. Nah, apa yang kamu lakukan? Kamu harus merancang suatu percobaan, bahannya yang ada di rumah. Kalaupun nggak ada di rumah, di sekitar rumah yang nggak jauh-jauh nyarinya. Nanti dibahas dari sifatnya, perubahannya, sampai hasilnya. Ibu nggak mau ngasih contoh yang gampang, ibu ngasih contoh yang susah. Kalau yang susah kan nggak akan kamu contoh. Nah kalau nanti ibu kasih contoh yang gampang, kamu contoh banget. Nggak mau. Ibu kasih contoh yang susah. Membuat minyak kayu putih. Tahu minyak kayu putih? Tahu kan? Terbuat dari apa? Pohon kayu putih kan? Apanya yang dibuat? Batangnya, akarnya, daunnya, bunganya, atau apa? Kayu. Batangnya, Bu. Batang atau daun? Batang. Daun. Ayo, minyak kayu putih itu diambil, kemudian didestilasi atau di penyulingan, kemudian nanti akan menetes minyak kayu putihnya. Nah, itu salah satu contohnya yang susah. Gak mungkin kan kamu ngikutin? Nah, tetapi di balik contoh susah itu, kamu harus terpikir, selain minyak kayu putih kan masih bisa, Bu, banyak. Di rumah yang kamu buat minyak itu masih banyak selain kayu putih. Udah kepikir apa yang ada di rumah yang bisa dibuat minyak dengan cara penyulingan atau destilasi? Apa? Terserah deh pokoknya. Jadi mulai hari ini berunding per kelompok, di kelompok yang baru boleh, pakai kelompok proyek boleh, langsung berunding waktunya 2 minggu, di tanggal 11 sampai tanggal 15 kalian sudah siap laporannya. Pengganti PTS, karena kelas 7 PTS-nya tidak berupa mengerjakan soal, tapi mengerjakan suatu kegiatan atau proyek. Adakah yang mau bertanya? Ayo yang bingung nanya dulu. Sebelum nanti berunding. Barangnya nanti yang dihasilkan wajib minyak, Bu. Enggak sih, enggak kan. Nah, umum gitu kan. Ibu ngasih contoh pasti ditiru mentah-mentah. Enggak. Ibu tadi sekedar ngasih contoh aja. Yang lain kan banyak. Cari inspirasi di internet banyak. Kira-kira kita mau praktikum apa ya, bikin apa ya, gitu. Beda dengan proyek yang kemarin lingkungan, beda. Ini mah benar-benar sains. Praktikum. Harus ketemuan dong, Bu. Kenapa? Harus ketemuan. Iya, praktikum sains. Kalau yang sekarang disebut praktikum sains. Bukan praktikum lingkungan. Benar-benar yang sains. Terserah, berunding aja. Makanya setelah hari ini langsung aja diskusi per kelompok. Terserah mau pakai Meet boleh, pakai Zoom boleh, pakai WA Voice boleh, terserah. Atau pakai WA Group boleh, terserah. Gimana kalian nyamannya untuk berdiskusi. Terus mengerjakannya di mana? Bertemu, berkumpul, bertemu. Karena nggak bisa mengerjakan secara maya, nggak bisa. Karena harus ada hasilnya kan. Proyek saya ini sih harus ada hasilnya. Jadi bertemu, berkumpul, terserah mau ngumpul di mana. Kalau mau berkumpul di sekolah, tanya sama ibu, berarti harus cari waktu yang pas, karena nggak boleh brung kelas 7 barengan, kan nggak boleh. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, bikin barangan itu berapa, Bu? Satu macam saja. Hasilnya satu macam produk. Berarti satu kelompok bikin satu barang aja gitu, Bu? Ya, boleh. Oke, Bu. Makasih, Bu. Apakah tiap kelompok harus sama? Boleh beda? Boleh sama, boleh beda. Kan mengerjakannya masing-masing. Misalnya, Bu, saya mau minyak kayu putih. Ternyata ada banyak kan yang mau bikin minyak kayu putih. Nggak masalah. Toh hasilnya pasti beda-beda nanti tiap kelompok. Bu, Ya. Bu. Iya. Yang dicatat apa aja, Bu? Lengkap. Dari mulai sifatnya, teorinya, perubahannya, teknik pemisahannya, teknik pembuatannya, semuanya. Makanya Ibu beri video nganternya kan 3. Dari sifat, perubahan, dan tekniknya. Semuanya lengkap. Karena ini sains. Kalau sains berarti lengkap.
seperti laporan sains gitu. Berarti nanti laporannya dalam bentuk presentasi atau gimana? Bu? Presentasi boleh, video boleh, poster boleh, apapun. Yang terpikir oleh kalian sekreatif mungkin pokoknya. Bebas. Apapun Ibu bisa menerima. Tapi nggak boleh laporannya cuma berupa ketikan doang, nggak mau. Kalau cuma ketikan doang Ibu nggak terima. Berarti nggak ada kolaborasi, nggak ada kemampuan berbicaranya, nggak muncul nanti. Harus ada kemampuan presentasi, kemampuan berbicara, walaupun hanya berbicara melalui poster kan ada bicaranya. Beda kan? Poster yang berbicara kan banyak. Jadi pas bikinnya itu di videoin, Bu? Ya, atau masa ya bikin nggak di videoin atau cuma gambar mati dong? Buat sekreatif mungkin pokoknya. Ya. Ada lagi yang mau menanyakan? Sekarang nyalain kamera dulu untuk nanti lampiran di daftar hadir. Jangan lupa daftar hadir ada di Classroom yang bisa kamu klik, berlaku selama 1 semester. Ibu nanti tinggal menghitung saja kalian hadir berapa kali, tidak hadir berapa kali. Oke, Ibu juga butuh untuk dokumentasi Ibu 1, 2, 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri pelajaran hari ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, minta dipimpin doa kelas 72. Siapa yang siap memimpin doa kelas 72? Erlangga kelas berapa Erlangga? 72 ya Erlangga ya? 72, Bu. Iya, Bu. Oke, Erlangga, ayo pimpin doa. Erlangga belum ngumpulin tugas. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Tugas. Pas banget dong ngomelnya Ibu ya. Ayo Erlangga pimpin doa. Untuk penutupan Zoom kali ini berdoa monggo. Selesai. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Silakan yang mau live. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Oke, silakan yang mau live. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih juga. Ibu hentikan rekamannya.